cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, senang sekali bisa berjumpa lagi di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, bagaimana ya? Kita pasti seru sekali kalau selalu bisa bertemu di video-video Dunia Pintar Sansan. Kali ini kita mau belajar banyak tentang mengecap rasa. Wah, maksudnya apa ya? Maksudnya kita kan bisa tuh merasakan berbagai macam makanan yang enak ataupun yang tidak enak. Dari mana dong caranya? Ya, pastinya kita akan menggunakan sesuatu yang ada di tubuh kita. Tapi nih sahabat Sansan, sebelum itu kita harus mengenal dulu ya yang namanya panca indera. Tahu kan apa itu panca indera? Panca indera digunakan di tubuh kita untuk merekam sesuatu dari luar agar bisa diingat di memori otak kita. Nah, panca indera itu apa saja ya? Kita lihat sama-sama yuk. Panca indera yang pertama adalah mata. Ya, dengan mata kita bisa merekam berbagai bentuk benda, warna, besar, kecil, ukuran, panjang, pendek dari mata dan akan direkam di otak kita. Sehingga ketika kita melihatnya lagi, kita sudah bisa mengenalinya. Dan yang kedua adalah telinga. Wah, kalau telinga itu bisa memberikan informasi apa ya untuk otak kita? Tentu saja, telinga bisa memberikan informasi suara-suara yang ada di sekitar kita. Sehingga kita bisa tahu loh, itu suara papa, itu suara mama, itu suara kucing, itu suara anjing, atau suara-suara lainnya lagi. Seru kan? Dan yang berikutnya adalah kulit. Kulit ada di seluruh tubuh kita. Dan kulit sangat bermanfaat untuk mengenali berbagai hal yang ada di sekitarnya. Gunanya untuk menyelamatkan kita pastinya. Nah, kulit yang paling sering kita gunakan untuk mendeteksi suatu benda adalah kulit yang ada di tangan kita. Kulit yang ada di tangan kita bisa merasakan panas ketika kita menyentuh kopi atau teh di cangkir yang sedang panas-panasnya. Atau ketika kita menyentuh es batu. Wah, kulit tangan kita akan langsung terasa dingin. Nah, semua rasa-rasa itu akan direkam di otak kita ya. Sehingga kita bisa membedakan manakah yang panas, manakah yang dingin, manakah benda yang kasar, manakah benda yang halus dan lembut, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita juga punya hidung. Ya, kalau hidung bisa memberikan informasi apa ya untuk otak kita? Hidung bisa memberikan informasi tentang berbagai macam bau yang ada di sekitar kita. Hayo sahabat Sansan, pernah cium bau apa ya? Pastinya ada nih yang bisa kita cium baunya. Seperti bau parfum yang harum, bau bunga juga harum, bau makanan, lezat sehingga membuat kita lapar, bahkan bau busuk dari sampah di sekitar kita, ataupun juga bau kentut ya. Wah, itu semua bisa kita bedakan berkat hidung kita yang memberikan informasi bau sehingga otak kita bisa merekam dan mengenalinya ya. Ya, kita mau lanjutkan lagi nih. Nah, untuk yang satu inilah kita akan mengenalinya dengan lebih dalam, yaitu lidah. Wah, siapa yang tidak tahu
apa guna lidah? Pasti semua sudah tahu dong. Lidah akan memberikan informasi tentang berbagai macam rasa yang ada pada makanan ataupun minuman kita ya. Dan informasi itulah yang akan direkam oleh otak kita. Jadi kita bisa membedakan ya, mana makanan yang enak dan mana yang tidak. Nah, ngomong-ngomong soal rasa nih, yang bisa kita rasakan dengan lidah kita, rasa apa saja sih yang bisa kita ketahui? Nah, sahabat Sansan, ada 5 loh rasa dasar yang bisa kita ketahui lewat lidah kita. Dengan mengecap makanan ataupun minuman, kita bisa membedakan 5 rasa ini loh. Rasa apa saja ya yang bisa kita bedakan? Yang pertama adalah rasa manis. Yang kedua adalah rasa asin. Yang ketiga adalah rasa asam. Berikutnya, yang keempat adalah rasa pahit. Dan yang terakhir adalah rasa gurih atau sering juga ya kita sebut atau kita dengar dengan kata-kata umami. Nah, seperti apa ya lidah kita bekerja untuk mengecap dan mengetahui kelima rasa dasar ini? Tapi sebelum kita cari tahu cara kerja lidah kita, yuk kita cari tahu dulu ya, makanan apa saja sih yang memiliki kelima rasa dasar tadi. Pertama, kita mau mencari makanan-makanan yang rasanya manis ya. Pasti sahabat Sansan sudah tahu nih. Kita lihat yuk. Yang pertama adalah kue coklat. Wah, tampak lezat sekali ya. Pasti rasanya manis sekali. Ya, kue coklat seperti ini biasanya rasanya manis ya. Makanya sahabat Sansan suka nih. Oke deh, kita mau lanjutkan. Apalagi ya yang rasanya manis? Ini dia, yaitu permen atau lollipop. Menyenangkan ya, karena rasanya yang manis sehingga kita bisa menikmatinya di waktu santai. Lalu ada apa lagi ya yang rasanya manis? Wah, kalau yang satu ini Kak Sansan juga suka loh. Ini adalah es krim. Iya, es krim biasanya juga rasanya manis ya. Dan dingin. Oke deh, kita mau lanjutkan dengan rasa berikutnya. Bagaimana dengan rasa asin? Sahabat Sansan tahu kan rasa asin? Yuk kita lihat. Oh, apa ya ini? Ini adalah ikan asin. Ya, ikan asin adalah ikan yang diolah, diberikan banyak garam sehingga rasanya asin. Untuk apa ya diberi garam terlalu banyak? Ya, karena garam yang asin itu adalah bahan pengawet alami untuk makanan kita. Sehingga ikan-ikan ini tidak akan mudah membusuk walaupun disimpan dalam waktu yang lama. Siapa yang pernah makan ikan asin? Wah, ada tuh yang tunjuk jari. Kak Sansan lihat loh. Benar, ikan asin juga enak kok. Kalau kita makan dengan nasi hangat, apalagi dengan sedikit sambal. Wah, kalau yang memang doyan, sama deh dengan Kak Sansan ya. Oke, selanjutnya ada makanan apa lagi ya yang rasanya asin? Kali ini ada kacang asin. Ya, seperti namanya ya, rasanya asin. Karena kacang tanah ini
sudah diberi bumbu dan garam sehingga rasanya menjadi asin. Kacang biasanya nikmat bila kita makan sambil menonton film ya. Dan selanjutnya masih ada lagi nih makanan yang berasa asin, yaitu telur asin. Siapa yang pernah makan? Wah, ada nih yang pernah makan. Enak kok rasanya. Biasanya telur asin ini kita santap dengan lauk-lauk tambahan lainnya ya. Kalau Kak Sansan sih suka makan telur asin ini dengan rawon. Enak deh. Nah, berikutnya kita akan mengenali rasa asam. Bagaimana ya rasa asam itu? Sahabat Sansan bisa loh mencoba rasa asam dengan memakan sayur asam. Nah, kalau mama atau siapa saja yang ada di rumah sedang masak sayur asam, boleh loh dicoba. Walaupun asam, rasanya segar dan enak. Jadi sahabat Sansan pasti suka loh. Berikutnya ada jeruk nipis. Ya, jeruk nipis, jeruk yang mungil, hanya sebesar ini nih. Nah, jeruk ini rasanya sangat asam. Jadi kalau sahabat Sansan mau mencoba, hanya setetes saja sudah cukup ya. Karena nanti sahabat Sansan menjadi terlalu asam merasakannya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan satu buah, yaitu buah asam. Buah asam inilah yang seringkali dijadikan sumber rasa asam untuk berbagai macam olahan makanan. Buah asam ini bisa juga loh dimakan langsung. Rasanya yang asam juga membuat kita merasa segar jika menikmatinya. Yang penting jangan terlalu berlebihan ya. Bagaimana dengan rasa yang satu ini? Yaitu rasa pahit. Ya, kita mau lihat ya, ternyata ada loh sayuran yang rasanya pahit, yaitu sayur pare. Siapa yang pernah makan sayur pare? Mungkin mama atau papa di rumah pernah memakannya ya. Lain kali bisa coba ya ambil sedikit dan memakannya. Ya, sayur pare memang pahit, tetapi enak juga kok bila kita makan dengan nasi. Berikutnya ada obat yang berbentuk tablet. Nah, obat yang bentuknya seperti tablet ini rasanya biasanya pahit ya sahabat Sansan. Sehingga jika kita harus minum obat ini, kita harus benar-benar menahan rasa pahitnya. Kita bisa meminumnya dengan menelannya langsung agar rasa pahitnya tidak terlalu terasa ya. Berikutnya ada kopi hitam. Kopi hitam ini jika tidak diberi gula, rasanya akan menjadi pahit sahabat Sansan. Nah, mungkin papa pernah mencobanya ya, atau setiap hari meminumnya. Berikutnya ada rasa gurih atau umami. Apa saja ya yang memiliki rasa gurih? Yaitu, wow, makanan kesukaan siapa ini ya? Ini adalah ayam goreng. Ya benar, ayam goreng rasanya gurih loh. Kak Sansan jadi lapar melihatnya ya. Iya, rasa yang gurih memang menggoda kita untuk ingin memakannya ya. Berikutnya ada juga kentang goreng atau keripik kentang. Ini juga cukup gurih ya rasanya, sehingga membuat kita menghabiskan banyak sekali jika ingin memakannya. Dan yang terakhir ada keju. Keju juga rasanya adalah gurih ya. Condong asin
tetapi tidak juga terlalu asin. Nah, sahabat Sansan suka makan keju dengan apa hayo? Kalau Kak Sansan sih makan kejunya dengan roti, jadi enak sekali. Nah, itu dia 5 rasa dasar dan contoh-contoh makanan yang rasanya seperti 5 dasar rasa yang sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita cari tahu ya, sebenarnya lidah kita itu bekerja merasakan rasa makanan dari mana ya? Kita lihat yuk gambar berikut ini. Nah, sahabat Sansan, ternyata lidah kita terbagi-bagi menjadi beberapa sisi untuk merasakan rasa makanan yang kita makan. Kita lihat ya, ternyata rasa pahit ada di pangkal lidah. Jadi ketika kita akan menelan makanan, jika makanan itu terasa pahit, maka pahitnya akan sangat terasa sesaat sebelum kita menelannya. Bagaimana dengan rasa asam ya? Ya, kalau rasa asam berada di sisi kiri dan kanan belakang lidah kita. Jadi, kalau kita memakan makanan yang asam, sisi kiri dan kanan lidah kita lah yang digunakan untuk mengecapnya. Bahkan terkadang air liur kita pun akan menjadi lebih banyak ya jika kita memakan makanan yang rasanya asam. Berikutnya, rasa manis. Nah, kalau rasa manis ada di mana ya? Ternyata rasa manis terletak di ujung lidah bagian depan. Ketika kita memasukkan makanan yang manis, bagian lidah di depan kita lah yang berguna untuk mengecapnya dan mengenalinya sebagai rasa manis. Bagaimana dengan sisi kiri dan kanan depan kita ya? Ya, sisi kiri dan kanan depan lidah kita berguna untuk merasakan rasa asin. Seperti tadi tuh sahabat Sansan, ketika kita makan makanan yang asin, maka lidah bagian depan, kiri dan kanan akan langsung bisa mengenalinya dan membawa rekaman rasanya ke otak kita agar bisa dikenali. Nah, yang terakhir nih, bagaimana dengan umami atau rasa gurih? Ada di mana ya? Ternyata umami atau rasa gurih tempatnya ada di tengah lidah kita loh. Makanya ketika kita makan sesuatu yang gurih, kita akan bisa sangat menikmatinya. Karena lidah bagian tengah kita lah yang akan mengenalinya dan merekamkannya di otak kita. Wah, seru ya sahabat Sansan. Bagaimana sekarang? Semua sudah tahu ya cara lidah kita bekerja untuk mengenali berbagai rasa makanan yang kita makan. Lain kali kita akan lanjutkan lagi dengan mengenali panca indera yang lain, cara-cara, fungsi-fungsi atau apapun yang berkaitan dengannya ya. Supaya semakin lengkap deh pembelajaran kita di video Dunia Pintar Sansan. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya.